Teks tersebut merangkum beberapa peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum kenabiannya, berfokus pada interaksi dengan rahib Bahira, partisipasinya dalam Perang Fijar, keterlibatannya dalam perjanjian Hilf al-Fudul, dan pernikahannya dengan Khadijah binti Khuwailid. 1. Rahib Bahira, seorang rahib Kristen mengenali tanda-tanda kenabian pada Muhammad muda saat dalam perjalanan dagang ke Suriah dan menasihati pamannya untuk melindunginya. 2. Perang Fijar, pada usia 20 tahun, Muhammad ikut serta dalam perang antara suku Quraisy dan suku lainnya, membantu paman-pamannya dengan menyiapkan panah. 3. Hilf al-Fudul, Muhammad menghadiri dan menguji perjanjian pasca perang di mana suku Quraisy berjanji untuk membela orang-orang yang tertindas. Dan 4. Pernikahan, terkenal karena kejujuran dan integritasnya, Muhammad bekerja untuk Khadijah, yang kemudian melamarnya setelah mendengar laporan positif dari budaknya, Maisarah. Terjemahan. 1. Rahib Bahira, pamannya membawanya ke Suriah, dan ketika kafilah tiba di Busra, tempat dekat Suriah, seorang rahib bernama Bahira, seorang Kristen yang beribadah di selnya, melihatnya. Dia mengenali Nabi karena awan menaungi kafilah. Dia mengundang mereka untuk berjamu, dan orang-orang bergerak, tetapi awan tidak bergerak. Rahib bertanya kepada Abu Talib, apakah Anda meninggalkan seseorang? Dia menjawab, ya, seorang anak laki-laki. Dia memerintahkan agar anak laki-laki itu dibawa, dan awan bergerak bersamanya kemanapun dia pergi. Rahib bertanya, siapa ayahnya? Dia menjawab, saya. Rahib berkata, anak laki-laki ini tidak mungkin memiliki ayah yang masih hidup. Dia berkata, saya pamannya. Rahib berkata, kembalikan dia. Karena jika mereka mengenalinya, mereka akan membunuhnya. Maka pamannya mengembalikannya ke Mekah. 2. Perang Fijar, ketika Nabi mencapai usia 20 tahun, perang terjadi antara Quraisy dan Kinana, melawan suku Qais Ailan. Nabi bergabung dengan paman-pamannya, menyiapkan panah untuk mereka. Perang berakhir dengan perdamaian, dan disebut Perang Fijar karena terjadi selama bulan-bulan suci. 3. Hilf al-Fudul, Quraisy berkumpul setelah Perang Fijar di rumah Abdullah bin Jutan at-Taimi dan berjanji untuk membela orang-orang yang tertindas. Nabi menyaksikan perjanjian ini dan berkata setelah kenabiannya, jika saya dipanggil untuk menghadirinya dalam Islam, saya akan menjawab, karena perjanjian ini menyerukan kebajikan. Dan 4. Pernikahannya dengan Khadijah binti Khuwailid, Nabi terkenal karena kejujuran, amanah, dan reputasi baiknya, jadi dia bekerja dengan Khadijah dalam perdagangan. Dia mengirim budaknya, Maisarah, bersamanya. Sekembalinya dari perjalanan, Maisarah menceritakan kepadanya tentang kejujuran Nabi dalam bertransaksi, betapa semua orang yang melihatnya mencintainya, dan bagaimana keuntungan perdagangan meningkat. Ini menjadi dorongan bagi Khadijah untuk melamarnya. Perantara di antara mereka adalah Nafisah binti Munabih. Nabi pergi bersama paman-pamannya dan melamarnya, dan Abu Talib menyampaikan khotbah pernikahan. Teks tersebut merangkum beberapa peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum dan pada awal masa kenabiannya. 1. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, mas kawinnya adalah 12,5 ons emas. Nabi berusia 25 tahun, dan Khadijah berusia 40 tahun saat menikah. 2. Pembangunan kembali Ka'bah, ketika Nabi berusia 35 tahun, suku-suku berselisih tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Nabi menengahi dengan meletakkannya di atas kain dan meminta setiap suku memegang ujungnya. 3. Wahyu pertama di Gua Hira, Nabi biasa menyendiri di Gua Hira selama sebulan setiap tahun. Pada usia 40 tahun, malaikat Jibril datang dan menurunkan wahyu pertama dari Al-Quran, Surah Al-Alaq ayat 1-4. Dan 4. Verifikasi Warakah bin Naufal, Khadijah membawa Nabi kepada sepupunya, Warakah bin Naufal, yang membenarkan bahwa yang datang kepada Nabi adalah malaikat yang sama yang pernah datang kepada Musa. Terjemahan. 1. Mas kawin Sayyidah Khadijah, mas kawinnya adalah 12,5 ons emas, karena dia adalah wanita Quraisy terbaik dalam silsilah keluarga dan paling banyak harta dan kecantikannya, dan dia disebut yang suci pada zaman jahiliyah. Nabi berusia 25 tahun dan dia berusia 40 tahun,
dan dia telah menikah sebelumnya dengan Abu Hala bin Zurarah at-Tamimi dan Atik bin Abid al-Makhzumi. 2. Pembangunan Ka'bah. Ketika Nabi, semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepadanya, mencapai usia 35 tahun, banjir merusak dinding Ka'bah sampai retak, sehingga mereka membangunnya kembali, tetapi suku-suku berselisih tentang siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya karena kehormatan besar yang terkandung di dalamnya. Mereka meminta keputusan dari orang pertama yang lewat di jalan, dan orang-orang bersorak, dialah yang jujur dan terpercaya. Nabi memerintahkan sehelai kain, Hajar Aswad diletakkan di atasnya, dan memerintahkan setiap suku untuk memegang ujung kain tersebut. Ketika mereka sampai di tempat Hajar Aswad, Nabi, semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepadanya, meletakkannya dengan tangan mulianya di tempatnya. 3. Nabi beribadah di Gua Hira. Nabi, semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepadanya, biasa menyendiri di Gua Hira selama sebulan dalam setahun untuk beribadah sesuai syariat Ibrahim sebelum kenabian. Setelah mencapai usia 40 tahun, Jibril datang kepadanya di Gua Hira dan berkata kepadanya, "Bacalah." Dia berkata, "Aku tidak bisa membaca." Jibril memeluknya dengan erat lalu melepaskannya dan berkata kepadanya, "Bacalah." Dia berkata kepadanya, "Aku tidak bisa membaca." Jibril memeluknya dengan erat lalu melepaskannya dan berkata kepadanya, "Bacalah." Nabi, semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepadanya, berkata, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian Jibril berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam, pena." Qs Al-Alaq 1-4. Kemudian Jibril meninggalkannya sambil berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Nabi, semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepadanya, kembali kepada istrinya dengan hati yang bergetar dan menceritakan apa yang telah terjadi padanya. Dan 4. Warakah bin Naufal. Dia adalah Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu Sayyidah Khadijah, yang didatangi Khadijah bersama Rasulullah. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepadanya, dan dia memberitahunya apa yang terjadi. Warakah bin Naufal berkata kepadanya, "Ini adalah malaikat, Namus, yang sama yang diturunkan kepada Musa," dan dia membenarkan apa yang dilihat Nabi. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepadanya, tetapi Warakah meninggal sebelum sempat menyaksikan dakwah.